Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vikon pertemuan 7 Senin 18 Mei 2020. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat kan teman-teman? Oke teman-teman, untuk pada malam hari ini kita akan bahas tentang bahasa Indonesia dan tentunya untuk pembahasan bahasa Indonesia krusial adalah materi tentang ke-SD-an, baik itu kelas bawah maupun kelas tinggi. Dan nanti juga akan ditanya tentang bagaimana pedagogik Anda dalam menguasai, bagaimana metode membelajarkan anak dalam membaca dan sebagainya. Mohon untuk lebih ditingkatkan lagi untuk strategi-strategi dalam pembelajarannya. Oke, kita akan mulai share screen di sini untuk malam hari ini. Sudah saya share ya, ada yang PowerPoint, ada yang Word, di situ udah lengkap. Dan untuk teman-teman bisa nanti, melihat per bagian ya, di sini PowerPoint yang udah aku bagi tadi ada 55 halaman. Ini lebih merujuk ke bahasa Indonesia kelas tinggi, berarti bisa digunakan untuk kelas tinggi dan sudah mencakup pembelajaran bahasa Indonesia ke-SD-an. Clue-nya adalah nanti akan dihadirkan sebuah puisi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagaimana nanti puisi itu diparafrasekan. Sebetulnya tidak begitu susah ya, teman-teman. Ibarat kata kita gini dah, ini ada puisi dalam gerimis ya. Terus kemudian banyak ya, seperti itu berbait-bait. Nah, kemudian kita disuruh untuk membuat parafrasenya, padahal anak-anak belum tentu tahu gitu ya. Padahal prinsip parafrase hanya menambahkan kata-kata di merah-merah ini aja. Itu namanya parafrase, membuat puisi menjadi prosa. Untuk materi bahasa Indonesia di kelas 5, nanti ada juga kelas 6 ya, karena ini kelas tinggi, berarti kita pakainya adalah kelas 5 dan 6 ya. Kita harus tahu untuk pengertian membaca. Jadi membaca itu adalah mengeja, melafalkan tulisan. Tulisan tersebut bisa didapat dari buku dan sebagainya. Perbedaan membaca dengan lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang ya dalam mengucapkan bunyi bahasa, itu namanya lafal. Kalau intonasi itu tinggi rendahnya nada. Jadi kadang kita rendah, kadang kita lembut, lirih ya, kadang keras, itu intonasi. Kemudian teman-teman oke. Untuk jenis-jenis membaca di sini ya, ada membaca sekilas atau nama lainnya itu adalah skimming. Skimming itu adalah teknik membaca untuk mencari hal penting dari suatu bacaan, yaitu ide pokok dan hal-hal penting. Jadi kalau skimming ini identiknya adalah dia hanya membaca hal-hal yang penting aja. Jadi sekilas aja sih, yang lain kayaknya nggak penting. Nah, ini perlu diterapkan ketika Anda mengerjakan soal CPNS. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan waktu. Jadi kita hanya mencari hal-hal penting aja, clue-nya adalah kita membaca sekilas, skimming itu namanya. Jadi mana-mana yang penting, ide pokok bacaan yang penting, itu yang digunakan. Jadi dimasuk ke trik ketika Anda mengerjakan SKB dan soalnya terlalu panjang. Jangan Anda terlalu lama di situ. Kegunaan kegiatan membaca ini bisa mengenali topik bacaan, di mana kita mendapatkan bagian penting yang kita perlukan aja. Jadi seperti kita apa ya, tahu ide pokoknya, kemudian habis dari ide pokok kita tahu mengembangkan jadi kayak semacam tema dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kemudian membaca cepat, itu membaca dengan cepat dan benar dengan batasan waktu membaca sejumlah kata. Jadi kita kayak buat challenge buat anak-anak, satu lembar ini harus kalian baca dalam durasi berapa menit. Ya. Nah itu namanya membaca cepat. Dan cepat, batasan waktu, tapi dia mengena gitu, tahu artinya. Nanti kalau kita suruh sinopsis, dari apa sih yang kamu baca tadi anak-anak, terus tolong dibuat dong di kertas atau di buku, kalian tulis ulang. Nah, dia tahu itu membaca cepat. Kemudian membaca memindai. Membaca memindai itu membaca dilakukan secara cepat, teliti tanpa membaca yang lainnya. Itu namanya membaca memindai. Ada lagi bedanya dengan membaca intensif. Membaca intensif itu membaca secara sungguh-sungguh, bener-bener kayak kamu tuh mau, kalian tuh mau pada tes gitu ya. Jadi intens banget, itu namanya intensif. Kemudian teman-teman untuk laporan kunjungan, ini adalah materi ke-SD-an banget ya, dan ini juga sering dilakukan di SMP dan jenjang selanjutnya. Ketika kita membuat laporan kunjungan, hal apa sih yang harus ada? Ketika dibuat opsi ABC-an, hal apa yang tidak harus ada dalam laporan kunjungan? Nah, itu yang harus Anda juga harus tahu. Bahwa laporan kunjungan itu dia wajib tempat, itu harus, ya wajib itu. Kemudian waktu, hari, tanggal, jam, jelas mau melaporkan nggak ada waktunya, zaman kapan gitu ya, bahula atau zaman sekarang. Nah, kemudian tujuan kunjungan, kunjungannya itu buat ngapain? Buat kita tuh riset apa di situ.
Kemudian yang D adalah siapa yang mengadakan dan berapa jumlah pesertanya, yang E adalah isi kunjungannya itu. Nah, kemudian next, kalimat. Sebetulnya di dalam bahasa Indonesia kita nggak lepas dari yang namanya kalimat ya, karena kalimat itu adalah susunan dari kata-kata yang banyak. Kata-kata itu dari huruf. Ada suku kata, ya, lalu huruf jadi suku kata, baru dari kata, setelah kata jadi kalimat. Nah, ibarat kata nih, anak saya masih TK kemarin ini mau SD kelas 1, full baca dengan ibunya sendiri gitu. Jadi bagaimana tekniknya? Kita berikan huruf vokal dulu, a, i, u, e, o, itu dasarnya dulu. Jadi kalau dia udah bisa a, i, u, e, o, baru kita berikan b di depannya, tambah a jadi ba, bi, bu, be, bo, dan seterusnya. Itu akan lebih cepat. Nah, jadi dia mau masuk ke SD kelas 1 memang nggak ada tuntutan untuk bisa baca, tapi itu dari permainan, misalkan seperti itu ya. Apalagi untuk anak SD. Guru SD kelas 1 operasional konkret. Ngajarin anak-anak dari kalimat ini bisa dalam bentuk contoh kalimat perintah ajakan, mengajak. Mari, marilah, ayo, ayolah, dan sebagainya. Jadi ada partikel yang namanya partikel lah, di mana partikel lah ini berfungsi sebagai penegas dan lebih memperhalus. Ayolah, itu kan lebih halus daripada ayo. Nah, mari. Nah, itu hentakannya beda ketika kita ngomong marilah. Nah, seperti itu lebih halus lagi. Jadi itu partikel lah yang penegas dan memperhalus nilai makna. Ada lagi kalimat yang menyatakan harapan. Kata harapan itu bisa pakai mudah-mudahan, semoga, dan sebagainya. Itu namanya kalimat yang menyatakan dengan menggunakan harapan. Ada lagi menggunakan kalimat majemuk setara. Majemuk setara itu yang gimana sih Kak Yuna? Nah, contohnya nih, pesta olahraga Asian Games diadakan 4 tahun sekali. Tetapi SEA Games diadakan 2 tahun sekali. Kalimat di atas merupakan contoh kalimat majemuk setara. Dia pakai konjungsi tetapi. Ya, tetapi. Dan itu juga bisa untuk yang setara ya. Ada lagi di sini kedua komponen tuh kedudukannya sama. Ini yang jadi persoalan kita untuk mengetahui itu majemuk setara. Nah, untuk selanjutnya ada kalimat majemuk tadi udah kita kasih tahu ya, ada sambungan dan, serta maupun setara ya. Serta maupun dan. Kemudian contohnya kakak pergi berenang dan adik pergi ke teman, itu namanya setara. Jadi dia memiliki kedudukan yang setara. Serta ini juga udah ada ya. Kemudian kalimat majemuk setara pemilihan atau milih ya. Oke. Ada lagi kalimat majemuk setara perlawanan. Biasa kata sambungnya adalah tetapi, namun, melainkan. Ini masih setara. Penonton gerhana tidak hanya datang dari sekitar lokasi SPD, tapi juga, nah itu masih, tetapi, namun, melainkan itu masih kalimat majemuk setara, perlawanan tapi masuknya. Terus ada lagi kalimat majemuk setara perurutan. Jadi ada lalu, kemudian, lagi. Setelah dari pasar, lalu ibu ke apotik. Nah, ini namanya kalimat majemuk tapi dia menandakan perurutan. Baru makan bakso, Tony makan nasi lagi. Nah, itu berurutan. Next, kita bahas, tadi udah kalimat, sekarang kita bahas tentang puisi. Puisi itu adalah suatu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, penyusunan larik, dan bait. Harus ya, karena yang namanya puisi, dia terikat sekali dengan adanya 4 hal ini tadi, irama, rima, larik, dan bait. Beberapa hal penting lain dalam bacaan puisi, contohnya adalah irama, rima. Membaca jangan terlalu cepat, terlalu lambat, ya, kejelasan suara kita, mimik wajah, pernapasan diatur, tidak tergesa-gesa, kelihatan ngos-ngosan ketika kita membaca puisi. Menentukan jeda puisi, ini yang perlu kalian pahami ya, kalau tanda satu miring, ini artinya tanda ini menyatakan jeda, bisa dibilang ya koma lah, tarik napas sebentar. Kalau tandanya 2 garis miring, itu adalah menyatakan berhenti, stop. Kalau 3 berarti itu hentian yang terakhir atau dia udah kalimat-kalimat terakhir gitu ya. Tanda koma itu belum selesai, titik selesai. Itu kayaknya udah terbiasa ya teman-teman, apalagi memberikan materi bahasa Indonesia kepada anak didik harus seperti itu. Harus telaten, las-lasan, dan tekun ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yang disuarakan. Bisa jadi lafal, intonasi, ekspresi. Ini paling penting.
Kemudian kita masuk ke gaya bahasa, ini nanti udah saya buat, rangkuman ya, untuk gaya bahasa kayak majas dan sebagainya itu ya. Kemudian poster, berisi ajakan dan sebagainya, kalau bisa jangan mengandung unsur sara ya. Tadi udah ngomongin puisi, kita lalu ke prosa. Prosa kebanyakan anak didik aja nggak paham ya, kadang gurunya juga nggak ngasih tahu apa sih bedanya puisi sama prosa dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini untuk prosa itu ada 2 macam, ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama biasanya kita dongengin anak-anak tuh, nah itu masuknya ke prosa, cerita khayal. Kalau legenda itu lebih ke kejadian suatu alam. Fabel itu lebih ke binatang. Nah bedanya dengan hikayat, hikayat itu cerita tentang kehidupan yang mengungkapkan dunia khayal. Senengnya halu gitu ya, banyakan nonton drakor gitu. Nah seperti itu. Kemudian prosa baru itu diantaranya adalah cerpen, roman, novel. Sering kita baca buku tentang novel ya. Kemudian novel itu didramakan. Nah ini drama masuknya ke prosa baru. Makanya untuk kemasannya itu lebih kemasan kepertunjukan kalau drama. Kemudian teman-teman untuk karangan. Tadi udah banyak ya kita bahas tentang karangan. Gimana sih kita membuat sebuah karangan harus sesuai dengan tema satu. Yang kedua, setelah itu karangan itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam konteks asli. Kemudian di sini ada cerita pendek mengisahkan kehidupan manusia baik nyata maupun hayal tapi disajikannya singkat, nggak panjang. Itu namanya cerpen. Kalau panjang ntar jadinya novel. Jadi berlembar-lembar jadi buku tebel banget gitu ya. Kalau meringkas itu mengambil intisari aja dari tulisan. Jadi bedakan dengan cerpen tadi ya. Kalau meringkas itu kita kayak ngambil nyuplikin aja dari sebuah bacaan seperti itu. Discuss itu lebih ke lisan. Bagaimana kita tukar pikiran secara lisan. Kemudian kita bahas nih tentang cerita anak. Cerita anak itu banyak ya yang dibahas di bahasa Indonesia. Untuk Wiracarita epos itu ada cerita yang mengisahkan kisah kepahlawanan. Kalau sage itu lebih mirip ke legenda. Pelipur lara itu lebih ke menghibur sambil melepas lelah. Fabel tadi udah binatang ya, legenda, jadian suatu tempat. Dongeng, cerita yang tidak benar-benar terjadi, penuh dengan kebohongan lah ya, kepalsuan. Makanya jangan kebanyakan kita ngomongin dongeng ini itu gitu. Yang real aja ini kayaknya lebih ke hal yang benar-benar terjadi. Kalau dongeng ini tidak benar terjadi. Untuk mitos itu lebih ke seperti dewa-dewa, pahlawan zaman dulu, makhluk goib gitu. Kemudian untuk teman-teman di sini ada bentuk paragraf yang sering keluar adalah paragraf deduktif, induktif. Berarti campuran. Deduktif itu gagasan utama di awal paragraf. Deduktif. Ya, Anda Mbak anak ngapalinnya deduktif depan, induktif akhir, deduktif, induktif berarti awal dan akhir. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan se-SKB guru SD mengatakan gagasan utama di bacaan di atas adalah ya terletak di mana. Nah, Anda nanti akan tahu dan termasuk bacaan itu termasuk ke paragraf apa. Nah, jadi yang penting kalau gagasan utamanya itu di depan berarti dia paragraf deduktif. Kalau gagasan utamanya di belakang dia berarti induktif. Tapi kalau ada dua-duanya mungkin nggak Kak Yunina? Mungkin banget. Kalau yang namanya gagasan utama dia bisa berdiri sendiri, kalau yang lain itu namanya penjelas. Ya, kalau misalkan nih ya, aku bilang Edo anak yang soleh. Kemudian itu utamanya. Kemudian untuk penjelasnya berarti dia selalu disiplin ngaji, dia selalu nah seperti itu. Itu namanya dia tidak bisa berdiri sendiri berarti dia kalimat penjelas. Untuk gagasan utama dia bisa berdiri sendiri. Untuk selanjutnya teman-teman di sini kita akan bahas tentang cerita. Susunan dari beberapa kalimat mengisahkan sesuatu hal. Bisa ada fiksi, ada non-fiksi. Jangan sampai terbalik sebagai guru ya, ntar anak-anak jadi bingung. Ya, kalau fiksi itu, teman-teman, cerita yang isinya berdasarkan imajinasi, berhayal, itu namanya fiksi. Contoh Abu Nawas, Si Kancil, Aladin ya. Kemudian kalau non-fiksi itu lebih ke kejadian nyata, research, karangan ilmiah, sejarah. Peribahasa, dimungkinkan akan keluar ketika dia adalah bagian dari bahasa Indonesia yang kental banget. Peribahasa itu adalah ungkapan kalimat ringkas yang padat, perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip untuk aturan tingkah laku manusia sebetulnya. Itu dibuat jadi peribahasa. Oke, peribahasa EYD dan kata ya, udah aku lampirkan sekalian.
Surat, bagian surat itu ada harus kop surat. Bagi Anda yang sering membantu pekerjaan kepala sekolah, saya yakin sudah hafal ya. Tempat tanggal penulisan, nomor surat, hal perihal, alamat surat, salam membuka, isi penutup, tanda tangan ya. Kemudian untuk percakapan, dialog. Nah, ini drama ya, dalam drama kayaknya nggak begitu masalah. Drama ini yang penting pementasan, apa saja yang harus ada di dalam drama, pemain, sutradara, naskah, kostum, perlengkapan. Langkah mementaskan drama ini juga tahapannya harus sesuai, naskah terlebih dahulu, baru mencari pemain. Makanya kalau buat film kita casting dulu, buat pemainnya siapa-siapa aja sini. Dicek dulu, dites dulu, dan sebagainya. Baru kita mempersiapkan untuk sutradara dan alat-alatnya. Untuk selanjutnya ini ada, cuplikan-cuplikan contoh dan, drama ya. Tolong untuk karena kita masuk bahasa Indonesia, ranah bahasa Indonesia, setiap orang berkata di dalam drama atau dia percakapan harus ada tanda petik 2. Kalaupun misalkan si tokoh itu dalam keadaan kaget, itu juga harus disertakan dalam tanda kurung. Kaget. Jadi si Dandi ini yang berperan ini dia tahu, oh habis ini aku mau kaget nih, gitu ya. Jadi harus tahu, oh ya ampun aku lupa. Nah itu harus ada keterangannya. Kemudian misalkan Anda nulis seperti ini ya, ha 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 ha. Ini bolehlah kita nyantumin titik 3 aja, nggak usah berlebihan ya. Nanti jadi kesannya alay, ha 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 ha, jadi titiknya banyak banget kayak kita WA-an sama temennya, hehehe gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi silakan untuk menggunakan EYD yang sesuai ketika kita menulis sebuah drama. Untuk selanjutnya teman-teman di sini yang aku bahas adalah wawancara ya. Ketika kita wawancara dengan narasumber, itu adalah dia adalah orang yang diwawancarai. Jadi kita harus membuat daftar pertanyaan. Nggak etis banget kan kita menghadirkan narasumber, kita nggak ngomongin dulu nih apa yang nanti akan ditanyakan. Jadi narasumber ini adalah orang yang benar-benar memberikan informasi. Kemudian untuk materi kelas 6, tadi kita ke kelas 5 ya, sebagai dasar untuk basically kita ngomongin tentang bahasa Indonesia ya. Untuk pengembangannya silahkan Anda bisa baca literatur lebih. Membaca tadi udah ya, bedanya lagi ada di sini istilah membaca nyaring ya, kalau nyaring itu disuarakan melalui suara. Laporan kunjungan harus penggunaan bahasanya baik benar, berdasarkan fakta yang ada, ditulis secara lengkap ya, dan menarik, itu paling penting. Kemudian pesan yang dapat disampaikan, untuk menyampaikan pesan harus tertulis, lisan juga boleh ya. Kemudian aku ambil bullet poinnya untuk tanggapan. Tanggapan itu apa sih? Tanggapan itu menanggapi sesuatu, berpendapat itu namanya tanggapan. Tapi tanggapan kadang ada positif, ada negatif. Nah ini tanggapan positif negatif ini biasanya ada di medsos sekarang udah terkenalnya gitu. Nah kalau untuk netizen itu nanti terbaginya jadi 2. Jadi ini yang ngasih tanggapan positif, ada yang ngasih tanggapan negatif. So yang tanggapan negatif ini masuk golongan haters. Contohnya seperti itu. Sekarang udah mulai untuk kita tahu bahwa menanggapi mengungkapkan sesuatu peristiwa juga harus sesuai dengan kenyataan. Untuk selanjutnya pidato ya, di kelas 5 tidak ada, tapi di kelas 6 untuk SKB Guru SD kita harus paham tentang bagaimana pidato itu. Nah, pidato ini tolong nanti Anda bisa pahami beberapa teks tentang pidato sehingga nanti Anda akan tahu komponen-komponen dalam pidato dari awal pembukaan, isi, penutup. Kemudian di sini juga dalam membaca pidato juga harus sesuaikan dengan intonasi, lafal, volume, dan sikap pidato. Seperti itu ya teman-teman. Formulir daftar riwayat hidup sudah aku kasihkan di sini. Kemudian kalimat majemuk bertingkat ya, induk kalimat dan anak kalimat. Kalau induk kalimat tuh biasanya dia di depan, kemudian kalau ada kata jika itu ada anak kalimatnya gitu. Itu namanya eee, kalimat bertingkat. Oke, untuk sinonim antonim saya yakin sudah saya berikan soalnya tadi. Jadi tidak begitu bermasalah, fiksi non fiksi juga hampir sama penjelasannya. Kemudian drama ini sudah juga tadi sudah dibahas. Oke. Oh ini foto saya dulu ya, waktu umur 20 berapa ini, CPNS baru ini. Jangan diketawakan ya. Ini zaman dulu seneng dengan foto ini, berkesan banget. CPNS baru biar biar memotivasi teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya, teman-teman sudah aku bagi untuk soalnya ya, SKB Guru ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini aku siapin dan ini juga sudah ada jawabannya ya, dan pembahasannya. Nah, misalkan ada soal seperti ini ya, misalkan,
soal panjang. Nah, panjang bacaan seperti ini ya, itu triknya adalah pertama Anda harus membaca bagian dari soalnya dulu. Pernyataan yang tidak tergolong fakta yang mana setelah Anda baca soalnya dulu, baru Anda mencari yang ada di bacaan. Dan ini durasinya juga dengan membaca memindai tadi. Agak cepat, ya, jangan terlalu lama. Seperti itu. Oke, oke, oke. Sedia payung sebelum hujan dan sebagainya. Kayaknya nggak begitu masalah sekali ketika ini. Oke, Kak Apip, nggak apa-apa, thank you udah masuk di kolom chatting untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya boleh, saya masih waktu untuk bertanya. Ini ada Kak Apip, maaf Kak, sinyal susah, no problem. Nanti bisa lihat untuk recordnya dan bisa baca dulu materinya. Besok masih ada bimbingan via WhatsApp lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi masuk dari Kak Esti. Di laptopku Zoom meeting biar nggak ada gambar pensilnya gimana ya? Oke. Mungkin nanti Anda bisa kadang buka gitu atau Anda buat room meeting dengan teman juga nggak apa-apa biar kita banyakkan info gitu ya. Dari Kak Armansyah pertanyaannya adalah, Kak, saya bahasa Indonesia sulit menghafal IYD, seperti penggunaan huruf kapital. Ada triknya nggak? Gini aja Kak, kalau huruf kapital itu hanya nama tempat, nama sungai, nama gunung yang spesial khas-khas itu semuanya huruf besar. Kemudian nama orang. Nah, nama supermarket, nama tempat, pokoknya hal-hal yang spesial pasti dibuat huruf besar gitu aja Kak Arman. Mantep aja, jawab aja. Untuk tanda baca, kalau seru jelas ya. Kemudian untuk tanda tanya, jelas untuk pertanyaan. Tanda koma biasanya itu yang akan muncul ketika kita pemberian. Contohnya, Yunina pergi ke pasar beli sayur mayur. Titik 2, terong, koma, bayam, koma, seledri, koma, dan titik-titik yang lainnya. Nah, itu mungkin yang akan banyak dikeluarkan tentang pemberian. Untuk tanda baca yang lain, jika itu percakapan ke Arman, maka titik 2 aja cukup. Kalau sapaan, misalkan ke Arman manggil ibu nih, Bu, mau kemana? Nah, Bu-nya itu B-nya besar, karena dia ada di depan. Nah, ketika Anda dengan nama orang juga B-nya besar. Bu Tini itu juga besar. Nah, kalau Anda memanggil Bu Guru juga harus besar. Karena kita B dengan G-nya harus besar. Bu Guru dan sebagainya. Karena kita seperti membuat mereka spesial di mata kita. So, pertanyaan lanjut. Triknya belajar mungkin ke Arman setiap hari baca-baca aja lah, santai gitu. Dibuat enjoy aja untuk bahasa Indonesia. Karena nanti banyak kan mungkin bacaan. Jadi triknya cari bacaan, kemudian cari huruf-huruf yang harus kapital, seperti itu. Nanti sinkronisasinya dengan ketika kita cari sinonim antonim. Jadi nanti berkesinambungan sambil menyelam minum air. Pertanyaan dari Kak Atika ingin bertanya tentang pidato. Ketika memberi salam hormat dari jabatan yang tinggi ke rendah atau sebaliknya. Betul, harus dari jabatan tertinggi. Ya Kak, kalau di situ ada kepala dinas, ada kepala sekolah yang disebutin dulu kepala dinas. Nah, kalau sambutan kondisional, tergantung acaranya. Nah, tapi pun itu harus dari pejabat yang paling tinggi. Kalau pejabat yang paling tinggi tidak datang, maka diwakili siapa? Oke, dari Kak Ayu, Kak mau bertanya. Kalau di kelas rendah ada salah satu siswa yang belum bisa baca. Susah untuk mengikuti pembelajaran, kita sebaiknya gimana? Karena diajari pun modelnya dia hafalan gitu. Oke, kalau memang dia nggak bisa, berarti Anda jangan terlalu banyak memberikan peluang untuk ngajarin yang udah pinter. Anda kasih tahu kepada orang tuanya untuk Anda nambahin jam. Inilah tugas guru. Jangan Anda jam 12 sudah jatah pulang terus Anda pulang. Bukan itu yang dimaksud jadi guru. Guru itu adalah pengabdian sampai anak-anak benar-benar bisa. Kalaupun dia memang nggak bisa, berarti ada kelainan di otaknya dia. Ya, berarti penyerapan daya tangkapnya dia nggak bagus. Alangkah baiknya konsultasikan dengan kepala sekolah, konsultasikan dengan orang tua, Anda jangan bekerja sendiri. Itulah triknya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak dari Juliatun, masih bingung bedain gagasan pokok dan gagasan utama. Sama ya Kak, gagasan pokok dengan utama, pikiran pokok, pikiran utama sama, kemudian ide pokok juga sama. Jadi gini loh Kak, itu hanya istilah dalam bahasa Indonesia. Bisa jadi itu hanya semacam sinonim. Karena bahasa Indonesia pengembangannya banyak Kak. Kemudian untuk Kak Nesya Wulan, oi, ya Kak Nesya, Kak mau tanya metode yang baru-baru untuk pembelajaran bahasa kelas rendah apa aja? Oke, habis ini mungkin kita akan tahu ya, biasanya kita taunya pakai SAS ya, itu berarti dia kayak mengeja aja.
huruf dulu, baru jadi kata, kata lebur lagi jadi kalimat. Pecah lagi kalimat jadi kata, kata dari itu. Biasanya kita pakai metode itu. Nah, untuk metode yang baru di kelas rendah, ntar aku cariin literatur deh Kak yang lainnya. Tapi kayaknya metode SAS ini masih dipakai untuk guru-guru yang zaman sekarang juga. Karena aku diskusi dengan guru-guru kelas 1 juga, mereka kelas rendah juga masih pakai itu. Jadi benar-benar dari huruf, huruf jadikan suku kata jadi kata jadi kalimat, habis itu dipecah lagi. Seperti itu. Thank you Kak Nisa pertanyaannya. Dari Kak Yahya. Bagaimana cara menentukan kalimat utama pada paragraf agar anak-anak mudah memahami? Nah, bagus banget ini pertanyaannya. Bagaimana menentukan kalimat utama? 1. Kak Yahya Mubarok adalah anak yang disiplin. Dia selalu datang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat sekolah. Diana. Jelas kalimat utamanya adalah dia bisa berdiri sendiri, Kak. Dan tidak menjelaskan kalimat yang lain. Kalau kalimat itu menjelaskan kalimat yang lain, berarti dia adalah kalimat penjelas. Bukan kalimat utama. Karena kalimat utama itu dia bisa berdiri sendiri dan secara bahasa Indonesia harfiah dia ada di depan ataupun di belakang. Thank you Kak Yahya. Kak Nisha Bulan lagi atau strategi Kak? Oh nyambung yang tadi ya Kak ya? Oh metode atau strategi ya? Oke, jadi kalau SAS itu masuknya metode ya Kak ya? Jadi untuk bagaimana membelajarkan, ntar antara metode dengan strategi mungkin ada bedanya ya Kak ya? Untuk literatur, Anda bisa buka beberapa bacaan, banyak banget di internet, tentang bagaimana kita membelajarkan metode membaca kepada anak kelas rendah. Atau abis ini aku cariin deh, aku share di grup ya. Kak Wiwi, Assalamualaikum. Halo Kak Yunina, hai Kak Wiwi. Gimana kabarnya, baik kan? Menentukan ide pokok di setiap paragraf, cara cepatnya bagaimana? Oke, cara cepatnya gini Kak. Kalau tema itu luas ya Kak ya. Misalkan kita ngomongin tentang mobil, motor, dan sebagainya, itu maksudnya tema transportasi. Kayaknya nggak begitu susah. Tetapi kalau untuk cara cepat untuk ide pokok adalah kita membaca memindai, cari ide pokoknya itu dengan cara yang selalu dibahas di dalam setiap kalimat. Itu menjurus kemana? Tadi kan aku menjurus ke Kak Yahya Mubarok nih. Nah, jadi dia disiplin, dia nggak pernah terlambat, dia selalu masuk tepat waktu dan sebagainya. Berarti kan aku ngomongin tentang, iya betul, perilaku Kak Yahya Mubarok yang disiplin. Nah itu. Jadi setiap kalimat itu nanti akan menjurus ke yang dibahas itu tadi. Itulah yang namanya ide pokok. Kita mau ngomongin motor nih, berarti aku ngebahas dari kalimat itu motor terus. Dari spare part-nya, dari bagaimana lajunya, kecepatan, dan sebagainya. Seperti itu ya Kak. Jadi ide pokok dengan tema beda, tema lebih luas cakupannya. Thank you buat pertanyaannya yang masuk, dan nanti kita sambung lagi, habis ini aku share untuk beberapa yang penting, dan semoga sukses, jangan lupa untuk selalu membaca ya, karena membaca itu adalah jendela dunia, membaca itu adalah menambah wawasan. Oke, sampai jumpa, salam sukses, salam smart apps, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.